Yang lainnya nggak ada? Teman yang lainnya? Ada Pak, masih ada 2 penjelasan. Yang keempat ada penjelasan tentang target penjualan. Silakan. Teman-teman yang lainnya tolong perhatikan ya. Kemudian nanti kalau ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin pokoknya kalian cari kelemahan dari temanmu ini yang sedang presentasi kira-kira seperti apa nanti ya. Itu termasuk nanti kritik membangun boleh. Silakan. Izin menjelaskan Pak untuk target penjualan produk kami. Kita mencari keuntungan yang lumayan, nama brand kita bisa mudah diingat sama customer, dan bisnis ini bisa berjalan walaupun tugas ini sudah selesai. Lalu kita memperhatikan kualitas dan harga produknya agar sesuai dengan yang diinginkan pembeli. Kita menargetkan harga produk sesuai dengan marketing di pasar dan sesuai dengan budget anak kuliahan, tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Jadi toko kami juga masih mendapatkan keuntungan. Sekian yang saya bisa jelaskan, Pak. Terima kasih. Dan untuk yang berikutnya ada penjelasan tentang sistem kerja di setiap bagian-bagian. Izin menjelaskan, sistem pembagian kerja kan ada 5 orang. Kita bagi-bagi tugas. Yang jadi Rima jadi admin, Mauditia jadi finance atau Ferry jadi desain kreatif dan konten, yang bikin yang ngedit-ngedit, yang bikin kayak video-video promosi. Terus di operasional sama produknya ada aku sama Talita. Sekian. Oke. Sudah semua? Sudah Pak. Oke, kita tunggu dulu sebentar azan. Tolong Peri dikirim di WA nama kelompok dan nama-nama anggotanya, beserta nama dan NIM-nya. Ke WA boleh, ke grup di sini, ke chat Zoom boleh. Oke, alhamdulillah azan sudah selesai. Dikirim ya, Per? Ininya. Baik, Bapak. Dari apa yang diberikan penjelasan oleh Peri di sini dan kawan-kawan di dalam kelompok Karisma, saya sangat menyukai dari sisi visi ya, kemudian dan penjelasan terkait dengan masalah filosofi. Ini tentu saja merupakan sebuah visi misi perusahaan yang di dalam seluruh anggotanya itu memang harus dijiwai gitu ya. Sudah bagus dan lain sebagainya, nanti tinggal bagaimana memberikan semangat dan tujuan akhir yaitu kepada goals-nya pencapaian penjualan. Ya, hal itu diindikasikan dengan jumlah kunjungan ke toko kalian ini harus bisa lebih menarik dibandingkan dengan toko lain. Ini salah satu indikatornya adalah tingginya pengunjung ke toko kalian. Jadi kalau kita berbicara manajemen pemasaran itu tidak hanya
berpikir bagaimana menjual produk, tetapi kita berpikir mulai dari awal pendirian perusahaan, pengelolaan, sampai akhirnya kita mampu melakukan evaluasi. Nah, di sini saya ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman, anggap saja ini adalah diskusi, silahkan bertanya, ya, silahkan ngejelek-jelekin juga nggak apa-apa, nanti dia kuat nggak emosinya gitu kan. Saya berikan kesempatan untuk 2 orang penanya dulu. Silahkan. Ingin melihat dari perspektif mana, silahkan nanti ditanggapi oleh tim dari timnya Peri ya, kelompok 5. Silahkan. Wah, bingung dia, ya. Ayo. Ada pointer sendiri loh bagi yang nanya loh. Nggak tahu mau nanya. Silakan sebutkan nama dan NIM serta dari kelompok mana. Silakan satu orang penanya. Audionya pastikan ditampilkan beserta visualnya. Mana yang bertanya tadi? Siapa? Ayo, kelompok Karisma udah keren banget loh. Kompetisi itu kalau yang pertamanya udah terlalu bagus, yang lainnya KO ini nanti. Seharusnya penampil pertama itu paling tinggi resiko karena dievaluasi yang lain. Tapi kalau penampil pertama menurut kalian udah bagus, udah selesai kalian. Nilainya di belakang berarti. Ayo dong. Oke, kalau tidak ada, nggak apa-apa. Ya, berarti saya yang bertanya. Kayak gitu. Tadi yang berbicara mengenai harga itu si Rima apa mau di Tia ya? Yang mengenai produk tadi siapa? Rima, Pak. Oke, kalau begitu pertanyaan kepada Rima. Rima, karismatik ini ceruk pasarnya itu siapa? Target pasarnya siapa? Ayo. Pada semua orang, bisa pertama untuk mahasiswa, untuk anak-anak yang sekolah. Oke, berarti mahasiswa kan? Oke. Rentang harga yang kalian buat di dalam satuan produk, menurut kalian itu adalah sesuai dengan kemampuan mahasiswa gitu ya. Analisa tersebut itu didapatkan dari apa dasarnya? Ayo silakan dibantu sama temennya, nggak apa-apa. Boleh. Izin membantu. Apa namanya, kayak kenapa gitu kita bisa bilang target sesuai target nanti penjualan, karena dari pengalaman kita sendiri Pak ya, karena kita mahasiswa, kita juga menyukai produk yang bisa dibilang kayak sedang tren atau sedang umum sama kita. Karena yang harga yang kita cantumin di situ, menurut kami pribadi dari kelompok kami itu udah bisa dibilang terjangkau, gitu Pak. Dan dari kelompok kami juga kan yang cewek-cewek juga kan kadang suka belanja juga kan Pak, kayak tote bag, hijab gitu, sesuai dengan pengalaman dia membeli hijab brand lain, sesuai dengan dia membeli terjangkau gitu Pak, sama ibarat. Tapi kita mempunyai kualitas yang berbeda dan harga yang terjangkau. Oke.
memiliki kualitas dan harga yang terjangkau. Nah, ini harga yang terjangkau itu karena gini, pertanyaan saya, uang jajan kamu berapa, Per, sekali kuliah? Uang jajan saya 45.000, Pak. Uang kuliah kamu 45.000, harga bagnya tadi 45.000. Jadi ke kamu kampus nggak makan lah ya kira-kira. Jadi demi buat hadiah buat pacar gitu kan. Rela puasa sehari. Enggak, Pak, kan kita bisa ngumpul dulu, Pak. Uang satu Oh, juta gitu. beberapa hari. Kisaran Oke. 3 hari juga udah kekumpul tuh, Pak. Udah kekumpul lah ya, artinya udah bisa lah nyisihin dari uang jajan selama 3 hari bisa kebeli produk kalian, kan gitu ya. Nah, itu Iya, adalah Pak. strategi marketing yang harus kalian bisa sampaikan gitu. Jadi kadang-kadang hal-hal kecil yang ada di kita, di lingkungan kita, di kebiasaan kita, itu yang bisa menjadi keyword gitu. Nah, mungkin kalian tahu salah satu perumahan di Cirebon itu ada tagline-nya begini dia. Beli rumah seharga martabak gitu. Ya. Kenapa dia bisa bilang kayak begitu? Karena kalau di breakdown harga harian rumah tersebut cicilannya itu tidak lebih dari 30.000. Artinya 30.000 itu bisa mendapatkan satu loyang martabak di Cirebon lah. Ya, kalau di Jakarta sih nggak dapat, untuk martabak Bangka sih sekitar 50 sampai 70 gitu. Nah, ini adalah tagline yang bagus yang bisa diingat oleh teman-teman. Jadi kalian harus nanti PR-nya kelompok karismatik itu adalah coba carikan tagline ya pendek saja yang kira-kira bisa diingat. Ini udah bagus banget nih performa kalian, penampilan kalian, kebetulan menjadi peserta pertama. Nah, tadi filosofi sudah bagus, tinggal nanti kalian harus ngebangun tagline gitu ya. Itu dari produk kalian itu semua, dan itu nanti harus diselaraskan dengan keseluruhan pada saat kalian mempromosikan produk tersebut. Sehingga apa yang disebut strategi pemasaran itu kan membangkitkan ingatan terhadap satu produk secara terus-menerus. Ya, karena fungsi dari pemasaran itu adalah mengingatkan secara kontinu, sehingga pada saat satu waktu dia membutuhkan ya produk yang memiliki spek tersebut, maka mention di otak dia itu hanya satu, yaitu adalah produk kalian. Jadi pada saat seseorang itu butuh jilbab gitu ya, gue ingatnya karisma nih supaya gue lebih berkarakter umpamanya gitu kan. Nah, itu salah satu, itu udah kekuatan dari tagline pemasaran kalian. Gitu, nanti kalian tinggal olah ya. Oke, terima kasih kelompok 1 ya, keren banget gitu. Kasih plus untuk kelompok 1 yang telah memberikan paparan dengan baik ya. Oke, saya suka banget. Terima kasih. Jadi first impression-nya udah bagus. Nanti setelah ini kita akan brief lagi next-nya apa yang harus dilakukan. Oke. Untuk kelompok lain atau di sini yang sudah listing, coba kita akan cek ya. Dapur mantan bukan punya kalian ya? Punya kelompok kita, Pak. Nah, good. Silakan paparkan kepada teman-teman. Kenapa mantan dibawa-bawa? Ya, silakan. Assalamualaikum, Pak. Saya perwakilan dari kelompok 1 Dapur Mantan. Oke. Itu kan wajah-wajah mantan ya kalian ini ya. Mantan tersakiti gitu ya, mantan ditinggalkan. Ya, filosofinya juga kayak gitu sih, Pak. Ya, lanjut. Menarik. Lanjut. Ya. Awalnya kami ngambil nama Dapur Mantan itu awalnya iseng karena nggak ada nama lain, cuman setelah dicari lagi filosofinya karena yang kami jual ini makanan pedas dan ada makanan manis juga. Arti pedas di sini itu kan kalau misalkan makan pedas tuh bisa mengalihkan rasa sakit gitu tuh, Pak. Iya. Bisa mengobati rasa sakit gitu ya. Kalau makan makanan manis di sini tuh meskipun
kenangan pahit yang dikasih sama mantan, tapi tuh kenangan manisnya bakalan selalu diingat gitu. Allah. Oke, silakan. Ada yang lain lagi yang mau menjelaskan? Mana kelompok yang lainnya, mana temennya? Ada Maya, Hmm. Tiffany, Ica Dinda, sama Syahdu. Maya, Tiffany, Adinda, Syahdu. Mana Maya, coba bantu Ika untuk menjelaskan. Seperti tadi tuh, kelompok 1 itu keren banget loh presentasinya. Benar, kalian harus bisa contoh itu. Assalamualaikum Bapak, saya Tiffany, boleh off cam nggak, izin off cam? Kalian menjelaskan. Lagi di mana kamu kok Opken? Lagi di luar Pak. Hai, Baru kamu masuk rumah. hangout mulu. Awas, itu ada Omikron. Iya, maaf, Jangan Pak. kamu lagi jalan sama mantan, makanya offline. Enggak Pak. On cam, on cam. Ya, silakan. Silakan jelaskan. Ya Pak, baik. Jadi kenapa namanya dapur mantan itu yang seperti sudah teman saya jelaskan sebelumnya. Mantan itu ya udah itu ya tadi udah jelasin. Yang tentang dapurnya saya mau menjelaskan yang tentang dapurnya itu karena kelompok kita itu bikin sendiri Pak ininya. Dari produksinya tuh produksi dapur sendiri gitu. Jadi waktu nyari ide tentang nama sebenarnya ya kelintas aja gitu di pemikiran kita tuh dapur apa ya, oh dapur mantan aja nih karena makanan yang kita ambilnya tuh pedas dan manis yang utamanya ya, yang 5 menu itu pedas sama manis kan. Nah ya udah jadi itu Pak, makanannya karena pedas dan manis ya gitu Pak, seperti yang udah dijelaskan sama Ika tadi, kalau pedas itu bisa kenangan, dan kalau yang manis itu walaupun manis tetap bisa dikenang gitu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Tapi penjelasan kamu sama seperti penjelasan Ika. Coba yang lebih lainnya lagi, seperti kayak tadi kan, kelompok 1 keren tuh, dia bisa menjelaskan dari sisi filosofi, dari sisi produk, dari sisi strategi. Nah, coba yang lainnya, silakan. Anggota kelompok lainnya bisa membantu. Jangan hanya 1-2 nih. Ingat ya, walaupun kelompok, saya tidak akan bisa memberikan nilai secara rata. Silakan. Jangan lupa tuliskan nama kelompok kalian dan anggotanya di kolom chat untuk saya simpan. Izin menjawab Pak, saya kelompok dari sama Ika sama Tiffany. Tujuan kita menjual makanan itu sebenarnya kita ngambil ya, kita jadi reseller ke salah satu orang. Kebetulan saya produksi sendiri, kebetulan ngambilnya di saya Pak. Oke, terus? Nah, jadi saya sendiri yang masak dan mereka ngebantu ngejualin produk-produk saya. Ya, artinya ini produk original kalian lah ya. Iya, dari segi foto, segi video, dan lainnya kita foto sendiri, real punya kita. Oke. Sama-sama. Oke. Dan terus lanjut. Terus untuk sistem produksinya untuk sistem kerja kelompoknya kita bagi-bagi tugas. Ada yang megang sosmednya satu orang masing-masing satu, karena harus dipantau satu orang satu karena biar tahu juga. Sistem Bentar Pak, sinyalnya susah. Oke, silakan di backup sama teman yang lainnya.
Ya Pak, izin menjelaskan tentang target penjualan. Ya, silakan. Untuk target penjualan itu semua orang gitu, dari anak-anak sampai dewasa. Nah, walaupun misalkan makanan ini pedas, jadi untuk anak tetap aman gitu Pak. Jadi kan ada, ya maksudnya tuh ada level-levelnya gitu. Kalau misalnya untuk anak-anak bisa yang original ataupun pedas ya cukup level 1 gitu. Jadi target penjualnya untuk semua orang gitu. Nah, juga ada sistem pembagian kerja seperti admin itu tadi Karoma gitu. Dan sistem keuangan saya sendiri, desain itu Tiffany dan Syahdu, dan promosi kita semua. Oke, dapur mantan ini sebetulnya produknya apa sih? Atau gini, saya ingin memberikan kelompok lain untuk bertanya. Silakan. Kira-kira yang ingin ditanyakan, baik itu dari sisi kelebihan dan kelemahan, boleh disampaikan sekarang. Silakan, saya memberikan satu pertanyaan pertama. Ayo, duluan. Silakan, Peri. Pak, saya boleh nanya nggak, Pak? Boleh banget. Nah, kamu sikat aja. Ya. Ya itu tadi juga pertanyaan Bapak tuh yang saya pertanyain dari awal gitu, produk apa yang mau dijual oleh kelompoknya Tiffany. Sama saya mau nanya bagaimana caranya kita tuh agar bisa tertarik gitu dengan produk yang kalian jual, agar kita tuh pengen gitu yang produk yang kalian jual gitu. Apa strategi kalian buat kayak narik golongan kita ini buat nyoba dan beli produk kalian? Terima kasih. Good question, silakan dijawab. Mungkin saya bisa menjawab pertanyaan dari Ferry. Karena produk kita ini kan makanan, jadi nanti bakalan ada sedikit tester untuk untuk penarik gitu. Dan nanti akan ada sedikit tester yang bakalan kita jadikan untuk promosi. Jadi nantinya mereka bisa nyobain dulu, dan insya Allah bakalan tertarik sih karena makanannya enak. Untuk makanan sendiri, makanan apa ya? Untuk makanan itu ada cemilan sama nasi gitu. Cemilannya kayak misalkan Tiffany mau jelasin. Jadi yang pertama menunya itu ada rice bowl. Nama menunya itu rice bowl rasa yang tertinggal. Nah itu tuh rice bowl-nya itu nasi, harganya tuh 15.000 ya. Itu satu cupnya tuh isinya nasi. Nasinya tuh penuh sekapnya itu, dan ada ayamnya dikasih bumbu spicy, itu tuh rasanya kayak kayak baru. Nah itu sama ada wijennya, itu yang pertama. Yang kedua ada pisang nugget. Nah itu tuh pisang goreng tapi kayak dikasih ada kulitnya gitu, dan dikasih ini juga coklat, satu bungkus ya coklatnya, coklat lumer, coklatnya udah dilelehin, sama kejunya itu banyak banget. Dan yang ketiga, menu yang ketiga itu ada saya lupa menu saya sendiri. Cireng. Menu yang ketiga itu cireng, isinya ayam suwir gitu, pedas. Ini menu pedasnya. Dan yang keempat itu ada burger. Burgernya ini ayam dikasih juga lengkap sama sayur tomat. Sayurnya itu tomat sama timun sama selada. Ya, terus yang terakhir itu ada brownies coklat udah di cup gitu. Dikasih coklat lumer juga gitu. Oke, terima kasih. Cukup, Peri. Saya ingin memberikan kesempatan penanya kedua ya. Ada beberapa statement ataupun jawaban dari teman-teman kelompok ini tadi itu sebetulnya menarik. Silakan Putri. Izin bertanya ya kepada kelompok dapur mantan.
ini kan dapur mantan produknya makanan ya. Kalau makanan tuh kan sensitif ya. Kalau misalnya dikirim buat, misalkan kalau sekarang kan COD gitu ya, sensitif gitu, takut rusak atau jatuh di jalan gitu. Nah, kalian tuh buat mastiin barangnya itu aman sampai ke tangan konsumen yang ngebeli makanan di kalian tuh gimana gitu. Biar kitanya tuh Mungkin puas ini gitu Maya ngebeli yang kalian. Kalian kan udah makanannya enak banget nih, ada ini. Nah, gimana nih biar mastiin produk kalian tuh bakal aman sampai ke tangan orang yang ngebelinya. Apalagi kalian kan pemasarannya lewat online juga. Pasti kan yang beli bukan dari sekitar deket-deket kalian aja, atau misalnya ada yang jauh terus kalian menyanggupi untuk COD, nah gitu. Gimana tuh? Silakan ditanggapi. Silakan ditanggapi. Dan untuk produksi dan untuk penjualan itu, apalagi ini kan ini online. Untuk packagingnya tuh kami udah make sure kalau itu bakalan aman sampai di tangan pembeli gitu. Dan higienis juga, ya kami sudah memikirkan tentang itu sih. Oke, ada lagi yang mau bantu? Untuk meyakinkan bahwa produk kalian itu bisa terkirim dengan aman. Karena apa? Karena produk ini adalah produk makanan, tadi benar kata Putri ya kalau nggak salah, ini adalah perlu perlakuan khusus gitu ya, supaya tes gitu daripada rasanya itu benar-benar sampai ke mantan kan gitu ya, kayak gitu. Ada yang menarik dari statementnya Ika tadi adalah pada saat Ferry bertanya bagaimana sebetulnya produk ini bisa menarik gitu ya dan diinginkan oleh konsumen. Ika menjawab tadi itu adalah dengan salah satunya adalah membagikan tester. Pertanyaan saya adalah produk ini di-listing secara digital. Apakah memungkinkan apabila saya berposisi di planet Bekasi ini gitu ya, menginginkan produk kami, kemudian saya bilang, Ika tolong dong kirim untuk testernya dulu deh gitu. Apakah seperti itu skemanya atau bagaimana? Silakan. Izin menjawab Pak. Mungkin yang untuk tester itu nggak ke semua ya, emang targetnya nggak bisa semua. Itu kita targetnya paling yang bisa kita gapai aja. Misalkan kayak kita kan nanti juga sistemnya kan COD ya Pak. Nah itu kita juga mungkin bagi-baginya ke kayak ke teman aja atau ke ya keluarga atau di sini yang bisa kita gapai aja Pak. Kalau yang apa namanya di jauh kayak di planet Bekasi yang nggak mungkin dong Pak. Dan yang tadi juga mau jawab apa namanya tentang packaging ya itu kita udah make sure juga seperti yang udah Ika bilang. Sama tadi tuh pertanyaannya Ferry satu lagi, selain kita ngasih tester, kita juga ya bakalan promosi. Sebenarnya gampang aja sih Pak promosi kita. Ngepost, nge-upload makanannya itu di media sosial kita Pak. Dan kalau untuk saya sendiri ya dengan kita kayak nge-upload terus, nge-post terus itu pasti deh bikin orang itu merasa tertarik untuk sama si makanan kita. Tinggal gimana cara kita tuh membuat foto makanan kita tuh menarik gitu saat di-post. Oke, terima kasih penjelasannya. Tadi, kalau yang ditanyakan Ferry adalah terkait dengan experience ya yang dikirim oleh si Ika tadi, maka sebetulnya dengan media online ini pun kita bisa membuat orang lain seolah-olah telah memiliki experience ataupun pengalaman dari produk yang kita buat. Sehingga kayaknya, nikmatnya, asinnya, manisnya, asemnya mantan tersebut
juga bisa dirasakan oleh orang lain. Yaitu dengan cara seperti apa? Betul, melalui media sosial, namun ada spesifikasi lebih jelas. Ya, jadi kalau kalian mendeliver itu hanya sebagai brand, hanya sebagai listing produk, maka orang lain tidak akan mendapatkan experience bahwa oh, produk kalian ini kepedesan nih, produk kalian ini terlalu manis nih, gitu ya. Itu tidak akan dapat. Salah satu triknya yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan membuat testimoni orang-orang yang telah membeli, kemudian kalian coba tampilkan itu, coba publikasikan pengalaman dari apa yang mereka rasakan. Nah, itu jadi berbagi perasaannya itu melalui perasaan orang lain. Nah, kurang lebih begitu. Benar nggak, Per? Kira-kira, Per? Bener, Pak. Nah, ya, jadi nanti betul. Untuk produk-produk yang butuh ya pengalaman lebih banyak, itu nanti tolong dikuatkan di video testimoni ya. Seperti untuk produk-produk makanan ini gitu. Kalau produk-produk lain seperti kayak Peri dan lain sebagainya, mereka sebetulnya bisa dengan pola lain, katakanlah dengan detail, dengan video animasi, dengan penjelasan yang lebih kepada produknya, itu bisa paham kalau terkait dengan masalah produk jadi yang seperti passion dan lain sebagainya ya. Oke. Terima kasih untuk kelompok kedua yang telah memaparkan di antaranya. Di sini saya sebutkan siapa itu, mana tadi belum saya copy, namanya tadi siapa? Karoma, Ika Nabia Tipani Rizky, Sahdupatan, serta Ica Denda Lestari ya. Kasih aplaus untuk teman-teman yang telah berani dan telah memulai gitu, mempelopori dari entrepreneurship ini gitu. Terima kasih. Saya kasih juga kepada Peri yang sudah memberikan pertanyaan, dan satu lagi tadi siapa? Pertanyaan Putri ya. Juga bagus pertanyaannya. Ini nanti akan saya catat seperti itu. Nah, berikutnya adalah apakah masih ada kelompok lain yang sudah listing? Minimal minta saya 5 produk, yang sudah 5 produk atau lebih, itu lebih baik. Kita Doll Store ini punya siapa? Bukan punya kelompok kalian ya? Berarti ini kedua-duanya dari kelas K. Nah, dari kelas O, apakah ada yang sudah listing? Di sini ada nge-outfit, punya siapa ini? Kemudian ada millennial powder drink. Apakah punya kelas ini? Nggak ada ya? Ya, halo? Iya, nggak ada, Pak. Berarti hanya 2 ya? Hanya 2 dan dua-duanya dari kelas K ya? Iya. Oke, kelas K emang cukup inovatif ya. Terima kasih untuk kecepatan kalian sesuai dengan waktu dan penampil pertama sekaligus kalian bisa memberikan paparan yang sangat baik. Nah, untuk teman-teman yang lain yang belum, silahkan bisa dipaparkan dan dijelaskan secara lebih baik dari teman-teman yang sudah menampilkan, dan kalian harus bersiap-siap untuk menerima berbagai macam pertanyaan nanti dari kelompok lainnya. Untuk yang lainnya nanti disegerakan ya. Kemudian ini adalah yang telah kita sampaikan tadi, yang telah kita saksikan tadi adalah seorang atau sekelompok entrepreneurship anak muda yang memiliki jiwa kewirausahaan, yang mereka tidak hanya membuat usaha, tetapi mereka juga mampu mendefinisikan apa sebetulnya yang mereka tangkap, apa sebetulnya yang mereka bisa buat, dan bagaimana caranya untuk meyakinkan masyarakat mampu membeli produk-produk kalian. Jadi ini sangat bagus sekali ya, karismatik, dapur mantan, itu masing-masing punya kekuatan ya. Kalau sisi pop gitu ya, bahasa kekinian, memang dapur mantan itu lebih melekat ya. Tetapi sayang di dalam pemberian pemaparan dan penjelasan seharusnya itu lebih greget, lebih dar gitu ya.
kayak gitu. Tetapi mungkin kalian karena kurang persiapan dan segala macam, akhirnya masih terasa biasa aja, dan saya yakin membuka peluang untuk bertanya sebetulnya. Berbeda dengan Perry mampu meyakinkan audien dengan sebetulnya produk yang mereka jual itu umum-umum saja, gitu. Karena dia mampu meyakinkan audien, kita orang, sehingga kematangan dari mengelola usahanya itu jauh lebih baik, gitu ya. Nah, jadi terima kasih untuk kedua kelompok, luar biasa ya. Dan untuk teman-teman yang lain yang belum, itu nanti tolong disegerakan. Dan untuk nextnya, saya sarankan selain kalian menyiapkan naskah memang dalam bentuk laporan, tetapi paling tidak untuk persiapan presentasi kalian bisa bantu dengan media presentasi, sehingga teman-teman yang lain bisa menyimak media presentasi kalian. Ya, seperti itu. Ini untuk saran yang berikutnya. Nah, untuk teman-teman kelompok yang sudah melakukan presentasi, kalian bisa mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan, memberikan apa istilahnya sumbangan pikiran, kemudian dan ide-ide terhadap teman-teman yang lainnya. Jadi intinya kita walaupun saling memberikan masukan, saling memberikan kritik, tetapi pada akhirnya sama-sama kita saling bantu dan membangun satu sama lainnya. Nah, untuk tokoh yang sudah listing ya, kayak Modern, Dapur Mantan, kemudian Karismatik, ini kalian harus bisa usahakan jangan sampai trafficnya gitu didahului oleh teman-teman yang listing di bawahnya, kayak begitu. Karena sebagus apapun penjelasan Perry, pada akhirnya orang akan melihat real di lapangan, di listing toko kalian, apakah ini menarik atau tidak. Ya, pada akhirnya mereka akan melakukan engagement ya apabila first impression mereka melihat produk kalian di dalam sosial media itu untuk berani like atau bahkan komentar. Jadi itu yang harus kalian tarik, yang harus kalian lakukan, sehingga toko kalian nanti pada akhirnya akan menjadi rating yang paling atas. Karena secara otomatis di sistem kita, apabila toko kalian nanti banyak dikunjungi, dia akan ngebutuh, akan ngeduluin yang lain, dan pada akhirnya ada di posisi atas. Yaitu dengan sendirinya nanti yang lain juga bisa tahu, ya seperti itu. Oke, itu dari pertemuan kita. Kemudian yang kedua adalah ya untuk minggu berikutnya, yang pertama saya ingin memberikan tugas ya. Jadi ini cepetan nih yang belum listing, nanti tugasnya jangan sampai numpuk gitu. Adalah saya tidak ingin sekaligus, tetapi lebih kepada saya pengen tahu bagaimana produk kalian ya dideliver di media TikTok. Tolong berikan saya satu sampling saja minimal bagaimana kalian membuat manajemen konten di TikTok supaya warga TikTok itu menarik dan akhirnya melakukan aksi pembelian ataupun kunjungan ke toko kalian. Ya. Buatkan saya minimal video 30 detik, maksimal 60 detik. Sekreatif mungkin. Ya, minimal 1, ya boleh 2 atau 3, atau masing-masing produk ingin kalian buatkan video, nggak masalah. Seperti itu. Oke, paham sampai sini? Silahkan kalau ada yang belum paham, ajukan pertanyaan. Kita anggap paham ya, kita anggap mengerti. Kalau memang sudah, kita lakukan absensi. Di saat semua orang, semua mahasiswa yang fasik sekalipun ngomong absensi.
Ferry Pujianto tadi ada. Mauditya ada? Ada Pak, hadir. Laila? Hadir Pak. Puput Mutia? Hadir. Rima Melati? Rima Maulia? Hadir, Pak. Samsul Hidayat? Hadir Pak. Rizky? Hadir, Pak. Umiaro? Hadir, Pak. Nisa Aprilisya? Hadir Pak. Fitriah Nurjana? Hadir Pak. Indah? Hadir. Albiansa? Hadir, Pak. Ica Dinda? Hadir, Pak. Reza Pahlepi? Hadir, Pak. Aris Atar Sutanto? Hadir, Pak. Putri Ayu Widyasari? Hadir Pak. Sipa Nurul Fauzia? Uwis? Hadir Pak. Karoma? Hadir Pak. Ari Nugraha? Hadir, Pak. Anita? Pak. Agung Ramadan? Hadir, Pak. Ika Nabila? Hadir Pak. Tipani Rizky Kita? Hadir, Pak. Sahdu? Hadir, Pak. Putri Marsyaluna? Hadir Pak. Dani Septiani? Hadir Pak. Elok Pak Iko? Hadir Pak. Muhammad Iqbal? Hadir, Pak. Raihan? Hadir, Pak. Talita? Hadir. Hana? Hadir, Pak. Hasana? Hadir. Salman Al-Farisi? Hadir, Pak. Muhammad Yasin Abbas? Hadir Pak. Muhammad Angga Saputra? Hadir Pak. Ella Anastasia? Hadir Pak. Fadil? Fadur Rahman? Anissa Fitri? Hadir Pak. Cindy Piona? Hadir, Pak. Fadila? Hadir, Pak. Raihan Fauzan? Oke, Rija Palepi tadi sudah. Bapak maaf, Siva ada, Pak. Tadi udah Raihan ngomong. Paujan hadir, Pak. Ya, Pak Nurul Fauziah tadi. Ada, Pak. Tadi udah ngomong. Kelas. Oh. Anita? Izin Pak, katanya neneknya lagi udah meninggal. Innalillahi. Duinda? Hadir Pak. Tirani Agesta? Hadir. Ferry Rizkyanti? Hadir Pak. Nopal Ramadan? Hadir, Pak. Ilham Nuriski? Ajija? Rizky Ramadan? Hadir Pak. Wenda Surya? Hadir, Pak. Muhammad Iqbal? Hadir, Pak. Fajar Gipari? Hadir, Pak. Farah Sabrina? Hadir Pak. Muhammad Munawir? Muhammad Fadil? Hadir, Pak. Nonina Nopi? Hadir Pak. Bentang? Hadir Pak. Reza? Hadir Pak. Siti Halimatu Sadia? Hadir Pak. Alda? Hadir Pak. Dea? Hadir Pak. Ila Hadir, Maratul Pak. Ya? Ila? Oke. Ardelia? Izin Pak, HP-nya lagi rusak. Lagi Siapa? diservis. Siapa? Ardelia Putri. Oke. Kemudian Muhammad Farhan? Hadir, Pak. Farhan Sabihis Hasnan? Hadir, hadir. Muhammad Habib? Hadir, Pak. Muhammad Ramdansyah? Hadir, Pak. Alpina?
Hadir, Pak. Kas, Hadir, Pak. Hadir. Melia, Hadir, Pak. Muhammad Angga, Maaf, Pak. Angga kelas apa? Muhammad Bukan kelas aku, Pak. Rizal, Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Muhammad Andi Nirianto, Andi Nirianto, Abdurrahman, Hadir, Pak. Alpan Padilla, Hadir, Pak. Tari Aulia. Izin, Pak, ada keperluan di luar. Ngapain? Kurang tahu, Pak. Oke. Salwa, Hadir, Pak. Gina Imaniar, Hadir, Pak. Erika, Hadir, Pak. Nadia, Haikal Musyafa, Sabia, Faranisa, Hadir, Pak. Deni Akbar. Oke, terima kasih khusus untuk kelas O, tolong diakselerasi, disegerakan ya. Karena belum ada yang selesai satu kelompok pun. Bapak. Seperti itu. Ika, Pak. Belum di absen tadi. Udah ngomong, Pak. Iya, ya. Ya, nanti di Hadir, edit. Pak. Kelas Oke ya. Untuk teman-teman yang lain yang belum listing nanti segerakan. Karena materi berikutnya kita akan melangkah ke modul-modul lainnya seperti itu. Jadi harus sesuai dengan target karena nanti kalian masih disibukkan dengan penyusunan naskah yang itu harus jauh lebih detail. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.